Sekarang pertanyaannya, apakah aman kita menggunakan akun Belajar ID? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para sobat YouTuber di mana saja berada dan Bapak Ibu guru se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tentang pendidikan yang akan memaparkan tentang akun pembelajaran Belajar ID. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan, menginformasikan kepada para sobat, utamanya kepada Bapak Ibu guru, juga kepada para siswa di mana saja berada, tentang pentingnya akun Belajar ID. Informasi ini saya dasarkan dari sumber dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memberikan informasi atau memberikan pemaparan tentang akun Belajar ID. Baik para sobat dan Bapak Ibu guru serta siswa di mana saja berada, sebelum kita lanjut, bagi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa selalu klik subscribe, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya, dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan support pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Kita lanjutkan untuk pemaparan tentang akun pembelajaran atau belajar.id. Baik Bapak Ibu guru, jadi akun pembelajaran atau akun belajar.id di sini dasar hukumnya adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Jadi ini adalah dasar hukum bahwa akun Belajar ID ini sangat perlu untuk kita gunakan. Peraturannya jadi nanti bisa Bapak Ibu buka yaitu pada peraturan nomor 16 tahun 2021 Di sini akan dijabarkan tentang aturan-aturan daripada dasar akun Belajar ID. Kemudian berikutnya akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Jadi para Bapak Ibu guru serta siswa di mana saja berada, bahwa akun Belajar ID ini merupakan akun yang sangat penting sekali, karena dengan akun inilah nanti Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi pembelajaran khususnya yang berbasis elektronik di dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya Jadi diharapkan dari akun Belajar ID ini Bapak Ibu akan bisa memberikan pembelajaran kepada siswa melalui sebuah aplikasi yang tentunya berbasis elektronik. Nah, kemudian berikutnya adalah sasaran dari akun pembelajaran atau akun Belajar ID ini. Yang peserta adalah yang pertama itu adalah peserta didik Peserta didik di sini tentunya bisa mulai dari PAUD kemudian SD dan program paket A kelas 1 sampai dengan 6, kemudian SMP dan program paket B kelas 7 sampai dengan 9, dan SMA program paket C kelas 10 sampai dengan 12, kemudian SMK kelas 10 sampai dengan 12, dan SLB kelas 5 sampai dengan kelas 12.
Berikutnya adalah pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tenaga kependidikan, yaitu kepala satuan pendidikan dan operator. Kemudian yang berikutnya adalah pegawai kementerian, dan yang terakhir adalah pemerintah daerah, yaitu kepala dinas pendidikan, kepala bidang pada dinas pendidikan, pengawas sekolah, penilai sekolah, dan pamong belajar. Nah, itulah Bapak Ibu, jadi sasaran akun belajar ID ini sangat banyak sekali tentunya, yaitu mengarah pada siswa, kemudian pendidik, dan tenaga kependidikan, termasuk dari pegawai kementerian, bahkan sampai dengan pemerintah daerah. Akun belajar ID ini bisa digunakan oleh mereka. Nah, tentunya di sini sangat luas sekali untuk akun belajar ID ini kita gunakan utamanya dalam hal pembelajaran. Kemudian ini akan muncul sebuah pertanyaan, mengapa akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google, ya? Nah, di sini adalah yang pertama, akun pembelajaran otomatis mendapat akses ke aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Ya, jadi akun pembelajaran ini memang dibuat dalam bentuk akun Google, ya. Nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut bagaimana akun belajar ID ini perannya di dalam Google, ya. Kenapa kita menggunakan aplikasi akun ini di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, jadi kenapa akun belajar ID ini kita pentingkan atau kita prioritaskan, karena di sini pembuatan dan penggunaannya adalah bersifat bebas biaya atau gratis. Jadi sama ketika kita memiliki akun Gmail, ya. Namun di sini nanti akan kita temukan banyak perbedaan, banyak kelebihan ketika kita menggunakan akun belajar ID dan ketika kita menggunakan akun Gmail, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, penggunaan aplikasi pembelajaran Google Workspace for Education bebas biaya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa akun pembelajaran dengan menggunakan akun belajar ID ini sangat-sangat menguntungkan nantinya. Kemudian yang keempat, sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Nah, di sini kita akan melihat kelebihan dan apa manfaat daripada kita menggunakan sistem Google pada akun belajar ID ini. Jadi memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Bagaimana tingkat keamanannya nanti akan kita akses ketika saya akan mengakses akun belajar ID. Kemudian yang terakhir, akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi lainnya di luar ekosistem Google, ya. Jadi selain akun belajar ID ini memberikan aplikasi-aplikasi yang ada di Google, maka juga bisa memberikan aplikasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, di samping kanan ini bisa kita gambarkan bahwa akun pembelajaran ini bisa digunakan untuk aplikasi Kemendikbud, ya. Jadi nanti akan kita bahas aplikasi Kemendikbud itu apa saja, ya. Akunnya atau aplikasinya apa saja, itu akan kita bahas pada video-video berikutnya. Kemudian aplikasi lainnya itu apa yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan akun belajar ID. Kemudian yang ketiga ini adalah Google Classroom atau Gmail. Jadi sebenarnya akun belajar ID itu sama seperti akun Gmail, ya. Namun nanti akan ada perbedaan, kelebihan
ketika kita menggunakan akun Gmail biasa dengan akun Belajar ID. Nah, ini tentang mengapa akun pembelajaran itu dibuat dalam bentuk akun Google. Berikutnya adalah tentang aplikasi yang dapat diakses dengan akun pembelajaran ID. Nah, ini jenis-jenis aplikasi yang dapat diakses dengan akun Belajar ID. Yang pertama adalah pos elektronik atau email. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki akun Belajar ID, itu sama seperti kita juga memiliki email atau Gmail, yang mana bahwa kita bisa mendapatkan inbox ataupun outbox, artinya surat masuk elektronik ya. Sama seperti nanti di Gmail. Nanti akan saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan pos elektronik. Kemudian yang kedua, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik. Ya, sama seperti di Gmail juga ya, di Google atau Gmail, maka di sini memiliki yang kita sebut dengan Google Drive ya, atau yang kita sebut dengan Google Drive. Nah, di sini Google Drive dari akun email biasa dengan akun email belajar.id ini akan terjadi perbedaannya. Di mana perbedaannya? Nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik ya, secara elektronik, karena akun Belajar ID ini memang didesain sebagai akun elektronik ya, akun elektronik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini pembelajaran ini bisa kita gunakan dengan cara mengakses akun Belajar ID. Kemudian yang kelima itu adalah pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya, karena akun Belajar ID ini sebenarnya muncul ketika kita waktu itu dilanda dengan COVID ya, COVID-19, yang pada akhirnya pada saat itu kita dituntut untuk melakukan proses pembelajaran itu secara daring. Nah, ini adalah salah satu kenapa akun Belajar ID itu diciptakan dan dimunculkan ya. Namun akun Belajar ID ini tidak terbatas pada pembelajaran secara daring ya. Tidak hanya pada pembelajaran daring. Nah, kemudian yang keenam, akses rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Jadi salah satu aplikasi dari Kemendikbud itu adalah tentang rumah belajar. Nah, ini adalah sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi. Nanti juga akan kita bahas ya dalam video-video berikutnya tentang apa itu aplikasi rumah belajar. Yang saat ini atau untuk pada saat kurikulum Merdeka, kita muncul lagi yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, ini salah satu daripada aplikasi-aplikasi yang dimunculkan ketika kita menggunakan akun Belajar ID ya. Nah, kemudian daftar lengkap aplikasi pembelajaran dapat diakses menggunakan akun pembelajaran dan dapat dilihat pada belajar.id ya. Jadi akan kita bahas tersendiri ya, tentang aplikasi-aplikasi yang bisa diakses dengan menggunakan Belajar ID. Nah, berikutnya adalah cara akses dan aktivasi akun pembelajaran. Baik para sobat dan Bapak Ibu guru ya, di sini saya akan memberikan secara teoritis dulu ya, secara teoritis. Nanti pada video berikutnya saya akan mendemokan atau mempraktekkan bagaimana cara kita mengakses dan mengaktifasi akun Belajar ID. Langkah yang pertama itu adalah akses pada data.kemendikbud.go.id. Nah, ini adalah alamat ketika kita ingin mengakses daripada akun Belajar ID. Operator satuan pendidikan masuk ke halaman PD Data Kemendikbud Go ID. Nah, di sini kita akan mengambil daripada akun peserta didik ya, peserta didik. Jadi ini yang bisa melakukan itu adalah operator satuan pendidikan ya. Operator satuan pendidikan dengan masuk pada halaman web utama dari Kemendikbud,
tentang akun belajar ID. Langkah yang kedua itu adalah unduh akun, ya, unduh akun. Pada laman tersebut, operator pilih tombol unduh akun untuk unduh dokumen CSV, ya. Artinya di sini Bapak Ibu untuk operator itu silakan mengunduh daripada akun baik itu untuk tenaga pendidik maupun untuk siswa, ya, untuk siswa. Jadi ini adalah proses awal pertama kali, ya. Jadi kita harus mendapatkan yang namanya akun belajar ID. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah distribusi akun. Operator satuan pendidikan mendistribusikan akun ke setiap pengguna di satuan pendidikan. Jadi pada langkah ketiga ini Bapak Ibu, operator setelah mendapatkan akun, ya, karena sudah kita unduh, sudah kita download, ya, maka tugas operator adalah mendistribusikan akun itu ke setiap pengguna di satuan pendidikan, ya, baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Kemudian langkah yang keempat itu adalah aktivasi akun pembelajaran dengan cara login ke halaman mail.google.com dan gunakan user ID dan password yang telah didistribusikan. Artinya pada langkah keempat ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan akun belajar ID-nya, segera untuk di login pada google.com, ya, dalam mail.google.com. Nah, di sini silakan dimasukkan user ID-nya dan password-nya, ya. Jadi ini adalah merupakan langkah yang keempat. Jadi segera untuk di loginkan. Kemudian langkah yang kelima itu adalah menyetujui syarat dan ketentuan. Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengganti password akun pembelajaran.id. Jadi langkah kelima ini maksudnya Bapak Ibu dan siswa semuanya itu adalah ketika sudah berhasil login maka segera ganti password, ya. Karena apa? Password yang diberikan pertama kali itu adalah masih bersifat default, ya. Default itu artinya password yang diberikan oleh pihak dari Google atau mungkin dari Kemendikbud, ya. Masih standar, ya. Ini apa pentingnya kita ganti passwordnya itu agar akun kita itu tidak mudah untuk diakses oleh orang lain, ya. Karena itu wajib mengganti password agar password tersebut menjadi privasi. Nah, ini langkah yang kelima Bapak Ibu, ya. Langkah yang kelima ini adalah untuk akses dan aktivasi akun pembelajaran. Nah, kemudian permintaan dan aktivasi akun pembelajaran. Jadi langkah yang pertama di sini pejabat struktural pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau kota mengisi formulir pembuatan akun belajar. Jadi di sini adalah merupakan alur, ya, alur ketika dari pemerintah daerah itu untuk mendapatkan akun belajar ID, ya. Jadi tidak serta-merta kita langsung dapat, ya, tetapi kita bisa mengajukan permintaan daripada akun pembelajaran ID. Nah, kemudian langkah yang kedua, maksimal 7 hari setelah pengisian formulir, informasi terkait akun pembelajaran dapat dilihat melalui salah satu dari metode berikut, ya. Metode yang pertama atau yang awal itu adalah akun pembelajaran dikirim melalui alamat email pribadi yang sudah terdaftar. Jadi Bapak Ibu dan siswa semuanya silakan diperhatikan, akun pembelajaran ini akan didapat melalui email yang didaftarkan atau yang sudah terdaftar, ya. Biasanya email yang terdaftar ini adalah email yang kita daftarkan di Dapodik, ya, di Dapodik. Nah, maka nanti siswa akan mendapatkan user dan password dari belajar ID. Kemudian metode yang kedua, operator dinas membuka alamat, ya, dari Kemendikbud dan login menggunakan akun operator dinas, pilih instansi, pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, pilih nama dinas, pilih detail, klik detail dan nama pemilik akun pembelajaran, cek email pada halaman tersebut. Artinya pada langkah kedua ini bagi Bapak Ibu guru dan siswa jika tidak ingin
Jika tidak mendapatkan akun pembelajaran ini melalui email, maka bisa menanyakan melalui operator satuan pendidikan. Atau operator pendidikan satuan itu mengunduh akun pembelajar, baik itu guru maupun siswa, untuk didistribusikan kepada mereka. Ya. Ingat ya, jadi ada dua cara siswa atau bapak ibu guru itu mendapatkan akun. Jadi yang pertama melalui email, yang kedua bisa langsung didistribusikan oleh operator satuan pendidikan. Dalam hal ini mungkin operator dapodik ya, bisa mengunduh daripada akun belajar.id. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah aman kita menggunakan akun belajar ID? Ya. Maka di sini disampaikan atau dipaparkan oleh Kemendikbud, keamanan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap 1. Kerahasiaan data, informasi, dan atau dokumen aktivasi akun pembelajaran. Jadi yang pertama ini yang jelas akan dijaga kerahasiaan data ya. Artinya data yang kita berikan atau yang kita masukkan ke dalam Google Drive dari Belajar ID ini tentunya keamanannya sangat kuat ya. Artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Google atau belajar.id wajib merahasiakan daripada data privasinya. Kemudian yang kedua, kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Nah, di sini tentunya ini akan memberikan keamanan kepada akun pembelajar atau akun belajar.id. Kemendikbud Ristek melakukan koordinasi dengan teknis perlindungan keamanan data dengan pihak yang terkait. Jadi artinya ini pun Kemendikbud juga bekerja sama ya tentunya dalam hal perlindungan data. Jadi yang jelas kesimpulannya dengan menggunakan akun Belajar ID ini juga sangat dijamin untuk keamanannya ya, sangat dijamin untuk keamanannya, untuk agar tidak terjadi penyalahgunaan daripada data-data yang ada di akun Belajar ID. Oke ya, jadi kesimpulannya dengan menggunakan akun Belajar ID dijamin kerahasiaannya. Nah, demikian tadi ya para Bapak Ibu guru dan siswa. Ini apa yang saya sampaikan tadi, sumbernya itu adalah di https belajar.id ya. Kalau kita ingin melakukan pengaduan terkait dengan akun Belajar ID ini, maka bisa digunakan dari pusat panggilan itu menggunakan 177 ya. Kemudian kalau kita menggunakan ponsel ya, maka kita bisa menggunakan alamat email ya, kita postkan ya, pos elektronik ya, kita bisa emailkan pertanyaan kita yaitu ke alamat pengaduan kemudian kemendikbud.go.id ya. Ini adalah alamat untuk pengaduan ketika kita mengalami permasalahan pada akun Belajar ID. Kemudian untuk akses webnya itu bisa masuk pada ult.kemendikbud.go.id. Nah, ini adalah sumber yang saya informasikan terkait dengan akun Pembelajar ID ya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu dan siswa semuanya, silahkan maksimalkan penggunaan akun Belajar ID. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.